Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustazah Aini Aryani, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Yang sedang sakit, semoga disembuhkan. Yang punya penyakit, semoga Allah angkat dan hilangkan penyakitnya. Bagi yang punya masalah, semoga Allah bukakan jalan keluarnya. Bagi yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah kuatkan jiwa dan mentalnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki yang halal, yang barokah, waktu-waktu yang diberkahi dan diridhoi Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang kelanjutan surat Asy-Syura dan kita akan membahas di ayat 46 sampai ayat ke-51 di surat Asy-Syura ini. Di sini menceritakan beberapa hal tentang kondisi orang-orang kafir dan juga bagaimana Rasulullah itu diposisikan oleh Allah untuk mendakwahi mereka selama di dunia. Apa tugas Nabi dan konsekuensinya apa kalau mereka tetap tidak beriman pada Allah Ta'ala. Seperti itu kira-kira. Ini kalau ada yang mau baca suratnya, ayat-ayatnya boleh juga ini. Saya boleh minta tolong Kang Nuga untuk menunjuk apa namanya peserta siapa yang mau ikutan membaca ayatnya. Dimulai dari ayat ke-46 dulu. Boleh kalau ada yang mau baca silahkan. Bu Siti Karimah minta tolong ya. Ya, terima kasih host, Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Surat Asy-Syura, surat ke-42 Asy-Syura, ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل, yang artinya mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Siapapun yang disesatkan oleh Allah berdasarkan kecenderungan dan pilihannya sendiri, tidak akan ada jalan baginya untuk mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Ibu. Kita bahas maknanya satu persatu, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian kita bahas kandungan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lahum min awliya. Artinya dan tidaklah bagi mereka aulia, para penolong, sembahan mereka itu. Ya, tidaklah bagi mereka itu memiliki para penolong dari barisan sesembahan berhalanya. Maksudnya, yang suruh nahum yang bisa menolong mereka. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah-sembah itu, mereka tidak akan bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Min dunillah, selain Allah. Yang bisa nolong tuh cuma Allah, bukan berhala-berhala yang tidak berdaya. Wa may yudlilillah, siapa yang kalau Allah menyesatkannya, orang yang Allah sesatkan itu, famalahu min sabil, maka dia tidak akan punya jalan. Maksudnya tidak ada jalan untuk mendapatkan jalan kepada surga, pada jalan pada Allah. Nah, jadi di sini di ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW
agar menyampaikan pada mereka orang-orang kafir itu yang tidak mau beriman pada Allah dan Rasul-Nya, ngasih tahu itu sesembahan mereka berupa berhala itu nggak ada daya dan upaya loh, nggak bisa memberikan madarat, nggak bisa memberikan celaka, nggak bisa memberikan manfaat apalagi. Mereka aja yang menyembah berhala tersebut nggak bisa ditolong sama berhalanya. Ya bayangkan berhala, mereka aja nggak hidup, gimana mau nolongin yang hidup? Nah, mereka saja masih minta sesajen dan makanan dari yang menyembahnya. Gimana mereka mau memberikan makanan buat para penyembahnya? Betapa Tuhan-Tuhan mereka itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pada pada penyembahnya gitu ya. Dan ini sangat ironis sekali. Ini pernah ada cerita ya tentang Umar ketika menceritakan dirinya saat masih kafir dulu. Kata Umar, kami itu pernah beperjalanan dan kami membawa Tuhan-Tuhan kami beserta kami. Lalu kami membuat Tuhan itu dari tepung, dibikin roti ya. Jadi Tuhannya itu Bu, Bapak Ibu dibikin jadi kayak roti itu ya, dibentuk-bentuk dari tepung gitu ya. Habis itu dipanggang, jadi Tuhannya itu berbentuk terbuat dari tepung. Nah, udah dipanggang, udah berbentuk patung, habis itu mereka bawa, dibawalah, dianggap sebagai sumber keberuntungan karena mereka disertai perjalanannya oleh Tuhan. Tapi di tengah perjalanan mereka kehabisan perbekalan, roti-rotinya udah pada habis, kormanya udah habis ya. Akhirnya karena cuma ada satu-satunya makanan berupa Tuhannya yang dibikin dari tepung, sama Umar, makan aja lah, dimakan Tuhannya gitu. Dan nggak kenapa-kenapa tuh gitu. Nggak celaka, nggak kenapa-kenapa. Emang bener nih Tuhan-Tuhanan gitu. Jadi betapa mereka itu mengingat-ingat kebodohan mereka pada saat mereka masih belum masuk Islam. Saat mereka masih menyembah berhala yang tiada daya dan tiada upaya. Nah, di masa Nabi itu, jangan sekalian, sebetulnya mereka juga beriman pada Allah. Mereka tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan mereka itu adalah Allah Ta'ala gitu. Cuman bedanya adalah mereka tidak bertauhid, tidak mengakui bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah. Makanya mereka itu membuat suatu syuraka. Syuraka itu artinya sekutu-sekutu. Maksudnya sekutu itu Tuhan-Tuhan lain yang mereka anggap setara dengan Allah gitu. Ya, mereka bikin Tuhan sendiri. Ada yang namanya berhala paling besar tuh Hubal, lalu ada lagi di bawahnya Lata, Manat, ya. Mereka kasih nama gitu Tuhan-Tuhannya mereka itu. Lalu mereka mengatakan bahwa berhala-berhala mereka ini setara kedudukannya, setara posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ PR-nya Nabi Muhammad dan para nabi-nabi terdahulu itu di situ PR utamanya adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan mengesahkan Allah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang nggak beriman pada Allah, nggak juga. Makanya di masa lalu itu, di masa jahiliyah itu banyak orang yang namanya Abdullah itu ya, hambanya Allah gitu. Banyak amatullah, perempuan hambanya Allah. Jadi mereka tetap menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, hanya saja mereka tidak mengesahkan, menganggap Tuhan bukan hanya Allah Ta'ala. Nah, sebagai orang-orang Mekah, kafir Quraisy itu mereka tinggal di sebuah kota yang di tanah Arab itu Mekah adalah tanah yang sangat metropolis ya di masa itu gitu, termasuk sebuah kota yang memiliki peradaban dibandingkan kota-kota di sekelilingnya di tanah Hijaz, di tanah Najd gitu. Banyak pedagang-pedagang yang keluar masuk di situ. Khususnya mereka memang suka berdagang ya, rihlatas syita'i wassaif. Pada musim panas, pada musim dingin, mereka tidak kenal lelah untuk berdagang. Ya, ketika mereka musim dingin, mereka ke Yaman. Ketika musim panas, mereka ke Syam. Lalu membawa barang-barang yang akan mereka perjualbelikan di negeri Mekah yang konsumennya bukan hanya orang penduduk Mekah sendiri, tapi para kafilah-kafilah yang banyak berhenti di situ.
Nah, sebagai orang yang punya watak dagang, para kafir Quraisy itu menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dikomersilkan di masa itu. Nah, para pemegang kunci Ka'bah ya, seperti Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka itu mengajak kepada setiap klan, kepada setiap kabilah untuk menitipkan Tuhannya di dalam Ka'bah, gitu ya. Jadi mereka itu bilang bahwa sangat-sangat tidak bergengsi, sangat-sangat merugi kalau suatu kabilah itu punya berhala, tidak punya perwakilan berhala yang ada di dalam Ka'bah, gitu. Karena mereka sangat tahu bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang sangat-sangat apa ya, dikeramatkan. Sehingga di dalam Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala titipan dari para kabilah. Dan mereka menitipkannya bukan dengan gratis. Jadi satu kabilah menitipkan berhalanya di dalam Ka'bah, kabilah mana lagi, mana lagi dititipin, yang megang kunci Abu Lahab, Abu Jahal ya. Abu Jahal pemegang kuncinya. Abu Jahal tadinya namanya Abul Hakam. Yang kemudian sama Nabi diganti jadi Abu Jahal gitu. Nah, jadi setiap kabilah itu nanti akan membayar kepada Abu Jahal dan para pemuka Quraisy di Mekah itu uang bayaran sewa. Jadi Tuhannya itu dibikinin kos-kosan di dalam Ka'bah gitu ya, dibikin sebuah penyewaan tempat. Nih saya nitip berhala saya di Ka'bah, sewanya sekian setahun gitu kan. Ah, bahkan Tuhan mereka pun dibikinin kos-kosan gitu. Betapa tidak berdayanya Tuhan mereka diposisikan seperti itu gitu kan. Jadi jamaah sekalian, orang-orang kafir yang seperti inilah yang sedang diceritakan di dalam ayat ini. Maka lahum min auliya yang surunahum, bahwa Tuhan yang mereka sembah-sembah itu, berhala yang mereka sembah itu, nggak bisa menolong mereka. Ya gimana mau nolong? Orang berhalanya aja nggak punya daya upaya gitu ya. Tempat tinggalnya aja masih dibayarin kos-kosannya di dalam Ka'bah itu. Nah, itu tentu sebelum Ka'bah itu disterilkan. Ka'bah itu kan disterilkan dari berhala itu pada tahun ke-8 Hijriah, pada saat terjadi Fathu Mekkah, pada saat terjadi penaklukan kota Mekah ya. Nah, jadi intinya ketika Allah itu sudah, ya sudahlah, kalian mau sesat udah dikasih tahu, ya udah, orang yang sesat itu susah nemuin jalan pulang, susah nemuin jalan ke surga gitu. Itu sebuah penutup dari ayat, sebuah penegasan bahwa orang yang tersesat dan tidak mau mendengarkan petunjuk, maka dia akan susah untuk mencari jalan kepada jannah. Baik, ayat yang berikutnya. Boleh Kang Nuga ditunjuk lagi siapa yang mau baca ayat Al-Qur'annya? Kita akan bahas di ayat ke-47. Silakan kalau ada Ibu yang mau baca atau Bapak. Baik, kalau begitu saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istajibu. Ini saya akan bacakan sekalian sama artinya. Istajibu li rabbikum. Patuhilah seruan Tuhanmu. Istajibu. Maksudnya Allah itu menyuruh untuk kalian itu membuang berhala kalian. Patuhilah. Min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah. Sebelum datang hari di mana itu tidak bisa ditolak. Hari yang tidak bisa ditolak itu maksudnya adalah hari kiamat. Jadi datangilah perintah Tuhanmu sebelum apa? Sebelum hari kiamat datang. Malakum mimmal ja'in. Malakum mimmal ja' artinya kalian tuh nggak ada tempat berlindung loh pada hari kiamat itu. Ya kan? Yauma idzin pada hari itu. Malakum min nakir. Dan tidak ada juga tempat untuk mengingkari dosa-dosa. Nggak ada tempat buat mangkir. Nggak ada tempat buat nyari perlindungan di hari kiamat. Karena apa? Tempat meminta pertolongan, ya di mana gitu ya. Hanya Allah Ta'ala yang bisa diminta pertolongan. Hanya amal-amal kita yang bisa kita andalkan. Hanya syafaat yang bisa kita tunggu gitu. Nggak bisa misalnya begitu udah sampai di akhirat gitu ya.
Udah di padang mahsyar nih, udah pada dibangkitin semuanya di alam kubur, ya yaumul ba'si ya. Jadi kan nanti di akhirat itu fasenya itu panjang, lebih panjang daripada kita di dunia. Kalau kita di dunia ada fase alam rahim yang kita sendiri tidak merasakan apa-apa, bahkan kita tidak ingat ada fase dunia, ya fase dunia pun ya cuman masa bayi, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa tua, udah gitu aja. Tapi nanti di akhirat itu kan ada fasenya, makanya kekal gitu ya. Dari mulai dibangkitkan dari alam kubur, ya kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti ada yaumul hisab, semua perbuatan kita, semua harta yang kita dapatkan, semua muamalah kita, semuanya dihisab satu-satu, dipertanyakan, diaudit. Kemudian yaumul mizan, ya setelah diaudit semuanya, ditimbang hasil akhirnya seperti apa. Belum lagi menuju siratnya seperti apa. Sebelum sirat ada syafaat dulu. Habis sirat itu baru nanti ada yang ke surga, ke neraka. Panjang sekali. Panjang sekali masanya. Yang, apalagi kalau yaumul hisab itu Masya Allah panjangnya. Yaumul hisab itu hari persidangan. Orang di dunia aja punya masalah satu, bolak-balik ke pengadilan cuman perkara satu doang, pencemaran nama baik gitu ya. Itu bolak-balik sidangnya. Nah, ibaratnya ngerjain kesalahannya cuman 5 menit, mempertanggungjawabkannya berbulan-bulan. Sama, kita selama di dunia hidup berapa tahun? Anggap misalnya kita umur panjang, sehat walafiat 9 tahunan, 90 tahunan. Nah, selama 90 tahun dihisap semua, khususnya sejak balik ya, per menit, per detik, per pieces dari semua pakaian kita, semua ada bantal, ada kasur, ada kamar, ada semuanya tuh dihisap tuh, kita dapatnya dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Makanya nggak ada malja, nggak ada tempat berlindung, nggak bisa begitu kita, waduh saya dosanya banyak nih, ngumpat di mana ya, nggak bisa ngumpat. Malakum min nakir, nggak ada tempat untuk mengingkari dosa. Semuanya ada CCTV-nya, udah dikantongin CCTV-nya sama malaikat, nggak bisa di reset ulang, nggak bisa dibuang gitu ya. Udah disimpan, nanti di akhirat diputar semua CCTV itu. Dan CCTV-nya malaikat itu nggak cuma perbuatan lahir kita yang dicek, tapi hati kita juga dicek. Niatnya apa juga dicek. Nah, ketika ada orang jalan, kemudian dia ketabrak, dilihat niatnya. Itu ketabraknya karena lalai nyebrang sembarangan. Atau emang dia sengaja pengen bunuh diri? Atau memang dia sudah berhati-hati, lalu yang salah adalah yang nabrak? Wah, itu persidangannya lama di akhir. Gitu ya. Buat orang yang salah, kalau misalnya di persidangan orang bisa berdusta, berbohong, kagak sengaja segala macam. Di akhirat nggak ada. Mulut kita terkunci semuanya. Nggak ada tempat menghindar. Semua anggota tubuh kita itu jadi saksi. Ada orang ke tempat minum minuman keras, ya, minum homer dia, mulutnya nggak bisa mangkir, enggak kok, enggak, mulutnya nggak bisa diatur seperti di otaknya. Otaknya tidak berfungsi untuk mengatur apa yang akan dikatakan, apa yang akan dilakukan oleh tubuhnya. Ya, jadi seluruh tubuhnya akan menjadi saksi. Matanya dia akan bersaksi, ya Allah, mata hambamu ini dia melihat yang tidak seharusnya. Lalu kata kuping, kuping saya ini kuping ya Allah, kupingnya hambamu ini ya Allah, saya mendengar yang tidak seharusnya didengar. Tangannya memegang botol, mulutnya juga bersaksi. Bahkan semua sofa, semua gelas, semua lampu, semua tembok yang pernah ada di tempat itu, semua akan bersaksi di yaumil hisab. Menjadi saksi bahwa kita berada di tempat itu, jam segitu, dan ngapain aja kita di situ. Orang lagi berzina, ngumpat-ngumpat dari manusia. Padahal dia berada di sebuah ruangan yang ruangan itunya nanti akan bersaksi di hadapan Allah di yaumil hisab. Dia berzina sama pacarnya lah di hotel lah gitu ya. Padahal dia berzinanya di mana? Tempat tidurnya bersaksi. Bantal gulingnya, sarung bantalnya, spraynya, jendelanya, TV-nya, dan semuanya yang ada di tempat itu menjadi saksi di hadapan Allah. Gak ada tempat mangkir. Gak ada nakir. Wah, mangkir dah gitu ya. Kalau lagi di Indonesia nih, kita lagi ada razia motor. Wah,
langsung ngelawan arus. Buat apa? Menghindari razianya polisi. Bisa di dunia mangkir, akhirat nggak bisa begitu. Mau lari kemana? Nggak ada tempat. Ya, nggak ada tempat buat pergi. Ada malja nggak? Ada tempat berlindung nggak? Ada shelter nggak nih? Saya kepanasan nih. Di padang mahsyar kepanasan. Mau nyari payung harganya 1 miliar juga nggak ada. Nggak ada. Tempat kita bernaung di padang mahsyar untuk menghindari dari rasa panasnya matahari di yaumil mahsyar itu adalah memberikan sebuah pertolongan menghilangkan kesusahan bagi orang lain. Itu nanti akan menjadi tempat bernaung kita dari panasnya padang mahsyar. Maka di antara orang-orang yang melepaskan hutangnya, salah satu orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat dari panasnya padang mahsyar itu adalah orang yang di dunia itu pernah walaupun dengan berat hati dia melepaskan hutang orang lain karena dia yakin orang lain itu udah nggak bisa bayar hutang lagi. Misalnya kita ngasih hutang ke orang lain, lalu kita tagih, dia bilang belum ada, mohon maaf, dia aja hidupnya kembang kempis, hidup dari utang ke utang, ngutang ke sini buat bayar ke situ, ngutang lagi buat bayar ke sini, nggak habis-habis utangnya, itu pun utangnya untuk membayar kebutuhan hidup, bukan membeli gaya hidup. Lalu kemudian kita sebagai orang yang kasihan ya, daripada saya capek nagihnya, dia juga capek ditagih, dia pun tanpa ditagih bebannya udah banyak banget. Dah, Bu, saya tidak ingin ibu terbebani dengan utang ibu, saya putihkan, saya ikhlaskan hutangnya. Tidak usah dibayar hutangnya. Alhamdulillah ya Allah. Dia senang banget. Terlepas dari beban lilitan hutang kepada kita. Walaupun kita juga butuh, ya sudah nggak apa-apa, tapi rasa kasihan kepada ibu tersebut yang sedang butuh itu lalu kita putihkan. Ini yang akan jadi payung nanti di padang mahsyar. Melepaskan kesulitan hamba di dunia, maka Allah akan lepas kesulitannya di akhirat. Itu ya. Baik, kita masuk ke ayat yang 48. Boleh? Siapa yang mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Silakan, Ibu. Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafiza. In 'alaika illal balagh. Wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Wa in tusibahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Artinya, jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyebutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustazah. Terima kasih, Ibu. Masya Allah. Nah, di ayat ini Allah memberikan suatu rasa tenang ya, memberikan rasa tenang kepada Nabi Muhammad yang sudah mungkin merasa agak putus asa ya secara manusiawi. Ini orang-orang kafir Quraisy udah dikasih tahu mereka tuh para pedagang, mereka tuh orang-orang pintar, tapi urusan berhala-berhala ini kok kayak nggak punya kepintaran sama sekali gitu. Kok mereka malah bodoh sekali menyembah berhala, sudah dikasih tahu begini dan begitu, tapi nggak mau beriman juga. Dalam merasa keputusasaan dan Nabi merasa ini gimana ya gitu kan, maka Allah turunkan ayat ini. Fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiz. Ya kalau mereka itu berpaling darimu, wahai Muhammad, kata Allah, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kamu tuh bukan pengawasnya mereka, kamu itu bukan guardiannya,
kamu nggak ngomong mereka kok. Targetnya bukan mereka harus beriman. Target kamu itu adalah in alaika illal balagh. Target kamu adalah menyampaikan risalah. Jadi wahai Muhammad, kata Allah, tugas kamu nyampaikan dengan segala ketabahan, usaha, dan lain sebagainya. Hasilnya kembali pada Allah. Ya, karena bagaimanapun usaha seorang hamba, seorang manusia, mau berapapun berusahanya, hasilnya itu tetap kembali hak prerogatifnya pada Allah Ta'ala. Nah, awal ayat 48 Asy-Syura ini, Bu, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, di kehidupan kita juga. Kadang-kadang kita merasa mengingatkan orang lain itu sudah pada titik penghabisan. Udah diingetin, udah disampaikan, kita udah ngajak orang pakai kerudung, udah ngajakin orang untuk sholat, udah ngajakin orang untuk berbuat baik pada orang tuanya, itu ya. Udah sampai berbusa, dari mulai cara yang paling lembut, sampai segalak apapun udah dikerjain, dan pada akhirnya orang yang kita dakwahin tersebut masih dengan pendapatnya yang menyimpang. Ya sudah, berarti Allah belum membuka hatinya aja. Entah dia punya dosa apa mungkin yang sampai sulit menerima kebenaran dari orang lain. Tugas kita itu hanya mengetuk pintu hati orang lain. Dan yang bisa membuka pintu hatinya hanya pemiliknya, hanya orang itu. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk membukakan pintu hatinya, seberapapun banyak kali kita mengetuk pintu hatinya, dia tidak akan membuka pintu hatinya. Ya. Nah, jadi ya itu tadi, in alaika ilal balagh, Rasulullah itu cuma disuruh menyampaikan sama Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, ya udah sampaikan aja. Ya, dengan segala resikonya. Sampaikan, dakwahi. Kalau mereka nggak mau, itu urusan saya. Nah, ini pernah Nabi Muhammad itu sampai curhat sama Allah. Ya Allah, saya sayang banget sama paman saya. Pamannya Nabi Muhammad yang sangat menyayangi Nabi, yang suka membela Nabi, tapi tidak mau bersyahadat kan, Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu, Nabi Muhammad, ya Allah, ini saya udah banyak mendakwahi orang, udah banyak pengikut saya, paman saya kok nggak beriman juga. Apa kata balasan jawaban Allah pada Nabi Muhammad? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau itu tidak bisa sembarangan mampu membuka hati orang yang kamu inginkan. Walaupun mereka itu adalah orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, kamu tidak akan bisa. Ya, kenapa? Innallaha yahdi man yasha. Yang bisa untuk memberikan hidayah pada manusia itu cuma Allah. Nabi Muhammad hanya membukakan jalannya, tapi yang akan membukakan pintu hati setiap hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan pada Nabi Muhammad, tidaklah kamu wajib kecuali hanya menyampaikan saja. Allah tambahkan lagi, wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Kata Allah, ketika kami itu memberikan rasa nikmat kepada manusia, mereka tuh senang. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Tapi kalau misalnya aku timpakan musibah pada mereka, musibahnya itu pun gara-gara tangan-tangan mereka sendiri yang menyebabkan. Mereka malah menjadi kufur. Ya, ingkar sama nikmatnya Allah. Giliran Allah kasih nikmat, Allah kasih dia waktu lapang, kesehatan, harta, mereka senang-senang. Malah mabok-mabokan, gitu ya, dengan harta yang Allah kasih itu malah dipakai untuk bermaksiat, malah dipakai untuk menzalimi orang lain. Begitu, mereka senang banget gitu ya. Bahkan kadang-kadang mereka itu memuji-muji Tuhannya, memuji Allah gitu ya. Terima kasih Allah, mereka juga berterima kasih pada berhala-berhala yang lain. Saya dikasih kelapangan, saya dikasih kekayaan, berterima kasih. Senang banget kalau dikasih kekayaan dan kelapangan. Tapi kata Allah, wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Giliran musibah datang,
dan datangnya pun sebagai akibat dari tangan mereka sendiri, mereka malah mencela-cela Allah, mereka malah mencela-cela Tuhannya. Giliran misalnya, oh banjir nih, gitu kan. Oh nyala-nyalahin Tuhan, ya Allah, kenapa harus tempat saya yang banjir? Saya baru bangun rumah, baru juga diisi, malah kena banjir. Dosa saya apa? Allah nggak sayang sama saya. Allah itu saya udah sholat, udah puasa. Tapi kenapa saya masih ditimpa aja sama musibah? Kenapa kita itu nyalah-nyalahin Allah? Kenapa? Coba mawas diri, kenapa banjir? Masih sering buang sampah sembarangan nggak? Masih nggak taat dengan kebersihan nggak? Nah, berarti kan banjir itu nggak tiba-tiba datang, tapi juga karena tangannya. Apakah buang sampah sembarangan? Apakah buang sampah di sungai? Atau mungkin Allah ingin menguji, jangan-jangan hati yang kita dapatkan itu baru baru bikin rumah, baru ngisi isinya. Apakah dengan cara yang batil atau tidak? Apakah dengan cara yang menzalimi orang lain atau tidak? Atau jangan-jangan juga itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, kata Allah, disebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Ya, saya itu, kata Allah, tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepada. Kalau kita mengatakan bahwa kayaknya Allah nggak sayang lagi sama saya, banyak banget nih saya musibah, jangan-jangan memang Allah nggak sayang sama kita, gara-gara kita banyak dosa ingkarnya. Tapi kalau kita berhusnudzon pada Allah, ya Allah ini saya dapat musibah bertubi-tubi. Kenapa ya? Apa ini karena saya mau naik kelas? Di mana-mana Bu, kalau kita di sekolah, kalau habis kita melaksanakan ujian, kita naik kelas. Kalau nilainya melebihi KKM. Nah, nih maka ini saya lagi diuji nih sama Allah nih. Maka insya Allah kalau saya bisa melewati ini semua, Allah akan naikkan level kemuliaan saya. Allah akan angkat derajat saya, keimanan saya, level keimanan saya mudah-mudahan naik. Yang penting saya mampu melewati dengan cara yang baik. Kembali pada Allah. Harusnya kan kayak begitu. Jadi orang kalau di dunia pengen selesai nggak mau ada ujian lagi ya berarti tutup selesai. Makanya kata guru kalau di sekolah yang udah selesai ngerjain ujian pulang. Nah, kita di dunia kalau nggak mau ujian pulang aja kemana? Ya ke negeri akhirat. Kalau udah nggak mau dapat ujian lagi ya tutup aja usianya. Selama kita masih bernafas tidak akan kita selesai dengan ujian. Hanya saja Allah kasih orang kadar ujian yang berbeda, bergantung pada kemampuannya, bergantung pada seberapa banyak nikmat yang Allah berikan padanya, sebegitu juga Allah berikan ujian kepadanya. Seberapa Allah berikan kekuatan mental pada seseorang, ya seperti itulah Allah berikan ujian mental kepadanya. Dan lain sebagainya, walaupun tiap orang ujiannya berbeda, tapi takarannya sama, takarannya adil semuanya, tidak boleh kita suudzon sama Allah. Allah yang lebih tahu ujian mana yang tepat buat kita. Ada orang yang diuji dengan harta. Emang dia tuh bakat jadi orang kaya. Begitu dia dapat harta, dia tetap ke masjid, dia bayar zakatnya, dia bayar infak sedekahnya, dia bantu orang miskin. Emang pantas orang kayak gini jadi orang kaya. Maka kita jangan sampai bilang, ya Allah saya pengen kaya banget nih, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Lah kalau kita jadi Raffi Ahmad belum tentu sedermawan dia, Bu. Godaan harta. Mungkin kita lebih milih-milih jet pribadi kali ya. Ya Allah, Irwan Musri kenapa kaya banget? Saya juga kepengen. Kalau kita jadi Irwan Musri, mungkin kita jadi penjahat, jadi mafia kali itu ya. Saking banyaknya duitnya, semua orang bisa dibeli sama dia. Tapi dia enggak ya, emang mentalnya mental kaya. Ujian dia di sisi yang lain, bukan di sisi harta. Jadi kalau ujian kita ini adalah harta, ya berarti level kita ya di situ gitu. Tapi Allah berikan kita kekuatan mental, anak-anak yang soleh, suami yang setia. Berarti ujian kita bukan di keluarga, tapi di ekonomi. Jadi semua Allah berikan takaran ujian yang berbeda-beda, gitu ya. Dan semua harus disyukuri. Orang yang mulia di dunia belum tentu mulia di akhirat. Jadi tidak perlu kita iri sama orang lain. Baik, berikutnya lagi kita masuk ke ayat ke-49. Silakan Ibu yang mau baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Sahabu liman Yahabu. yasha'u inasahu wa sahabu liman Wa yahabu. yasha'u dukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Terima kasih Ustazah. Makasih. Izin tadi Ibu bacanya sahabu, harusnya yahabu. Oh iya, Baik. ya Habru ya. Oke. Ya, terima kasih Baik, Ustazah. jamaah. Baik, kita baca di ayat 49 ini tentang bagaimana kuasanya Allah sekarang. Ya, setelah tadi Allah sampaikan orang-orang yang tidak beriman pada Allah, mereka kalau dikasih nikmat Allah, walaupun mereka nggak beriman pada Allah itu ya, Allah tetap kasih mereka nikmat. Kasih nikmat, mereka senang. Dikasih musibah, mencela-cela, memaki-maki Tuhannya. Ya. Nah, Allah di sini menyindir pada mereka, semuanya di langit dan bumi itu punya Allah, gitu. Sangat gampang bagi Allah untuk memberikan kekayaan pada siapa yang Dia kehendaki. Tentu sesuai dengan usahanya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Maksudnya semua apa yang di bumi, semua apa yang di langit itu milik Allah semuanya. Jadi kalau kita hanya melihat kekayaan seorang individu, kekayaan korporat dan lain sebagainya, buat Allah itu mungkin hanya setetes dari nikmat, dari lautan nikmat yang Allah berikan kepada yang ada di bumi dan di langit. Jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Allah Maha Kaya, Allah Maha terbebas dari semua celaka, segala yang aib. Ya, sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari patung yang mereka buat sendiri dan lain sebagainya ya. Mereka bikin sendiri, mereka pahat sendiri, mereka sembah sendiri juga. Nah, yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apapun yang Allah inginkan. Ibarat itu kun fayakun. Allah menciptakan apa jadi. Kalau manusia mau menciptakan apa, researchnya panjang ya. Kemudian bikinnya lama, koordinasi dengan segala pakar ini, pakar itu. Mau bikin robot nih, butuh pakar ini, pakar ini, pakar ini, pakar ini. Mau bikin vaksin COVID ya, dokter ini, farmasi semuanya bikin penelitian, bikin racikan, bikin apa gitu, segala macam. Allah mau bikin kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Tuh ya, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Sendiri, nggak ada sekutunya. Nggak ada tempat Allah konsultasi dulu sama Tuhan yang lain, nggak ada. Tidak seperti orang-orang Eropa Yunani gitu ya, yang mereka menyembah dewa-dewa mitologi mereka. Oh, ada Tuhan Poseidon, ada Zeus, ada Hera, ada dewa ini, ada dewa itu ya. Jadi saling berkoordinasi antar dewa. Nih enaknya musim panas ada kebakaran apa enggak? Nanti ada dewa matahari, dewa api, sama dewa pemberi celaka. Koordinasi deh tuh. Mau jadi ada kebakaran apa enggak gitu kan. Allah tidak membutuhkan setujuan pihak lain. Allah Maha berkehendak. Satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Enggak ada sekutunya. Yakhluqu ma yasha. Allah dapat menciptakan, bisa, mampu menciptakan apa yang Allah inginkan. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah itu juga maha berkuasa, maha berkehendak untuk memberikan pada orang itu rezeki berupa anak perempuan atau anak laki-laki. Nah, kita kan, ya Allah, ini saya lagi pengen banget hamil nih, anak perempuan misalnya ya. Nah, itu Allah sangat mampu. Cuman kenapa Allah pilihkan kita anak laki? Atau sebaliknya, kita pengen anak laki, tiba-tiba dikasih anak perempuan. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan anak laki, anak perempuan. Semua anak laki-laki yang pernah ada di dunia ini, semuanya itu adalah dari Allah Ta'ala.
Semua anak perempuan juga Allah Ta'ala semuanya. Tapi kenapa dari rahim kita, kok kita pengennya yang laki malah jadi perempuan, pengen yang perempuan malah jadi laki? Itu semuanya adalah rahasia Allah Ta'ala. Itu ya. Contohnya saya nih Bu, saya pengen banget punya anak perempuan. Begitu udah lahir anak yang pertama laki-laki, hamil anak kedua berharap perempuan, ya Allah. Katanya biar anaknya perempuan, suaminya disuruh makan jangan yang daging-daging katanya. Emang suami saya nggak suka, sukanya beliau mah telur, ikan, sayur. Tetap aja yang lahir anak laki-laki lagi. Ya, walaupun secara logika katanya harus begini, kalau Allah berkehendak begitu ya udah. Hamil lagi anak ketiga gitu kan, pengennya perempuan. Laki-laki lagi. Akhirnya empat-empatnya laki-laki semua akhirnya. Tapi ya sudah, mau laki mau perempuan, yang penting sehat, soleh, dan taat beribadah pada Allah, berbakti pada orang tuanya, udah cukup buat kita. Gitu ya. Jadi intinya Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, Allah Maha segala-galanya. Jangan sampai kita kufur nikmat, suudzon sama Allah, karena kita tidak pantas seperti itu. Nggak pantas sama sekali. Nah, orang-orang di masa lalu itu, di masa Nabi, masa jahiliyah, memang tidak menghendaki anak perempuan. Kalau kita alhamdulillah ya, kita tinggal di masa di mana anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama dimuliakan. Kalau dulu di masa jahiliyah, perempuan itu kelahiran anak perempuan dianggap sebagai suatu kesialan. Jika kalau misalnya ada seorang ibu lahiran, itu ditunggu-tunggu sekali sama keluarganya. Antara resah dan apa ya, antara resah-resah gimana gitu. Takut yang lahir perempuan. Begitu yang lahir itu laki-laki, wah semuanya gempita. Habis itu dia menyembelih kambing. Jadi akikoh itu sudah ada dari sejak masa jahiliyah sebetulnya. Cuman tata caranya emang aneh. Kalau anak laki-laki disembelihkan seekor kambing, darah bekas sembeliannya ditadah di sebuah wadah, ditampung di satu wadah, kemudian darahnya diuser-userin ke kepalanya anak laki-laki, bayi laki-laki itu diuyel-uyelin begini. Itu kan najis ya, tapi diuyel-uyelin begini sebagai apa ya, kepercayaan terlindung dari mara bahaya darahnya, katanya darah akikohnya dipupur-pupurin ke rambutnya sebagai pengharapan terhindar dari bala dan mara bahaya. Sedangkan kalau anak perempuan yang lahir di antara mereka membuat suatu tanda berduka di depan pintu masing-masing ya. Ketika yang lahir itu adalah inasa. Inasa itu artinya perempuan-perempuan. Jadi kalau perempuan yang lahir, maka suaminya atau keluarga si perempuan taruh ada sedang tanda berduka, tanda sedang mereka ditimpa kesialan, dan mereka sedang menanggung malu, mereka nggak mau keluar rumah karena takut dibully sama masyarakat gara-gara dikasih anak perempuan. Ini kan betul-betul kelakuan bejat kayak begitu. Kalau nggak ada anak perempuan, siapa yang kelak akan meneruskan generasi? Siapa yang bakalan hamil? Siapa yang akan mendidik anak-anak mereka? Itu bejat sekali pikirannya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang banyak feminis-feminis yang teriak-teriak apa ya di jalanan, wah bias gender, nggak tahu di masa jahiliyah anak perempuan dianggap suatu kesialan. Maka untuk menghapusnya seperti itu, karena sulitnya untuk mengasuh anak perempuan, lalu Nabi bersabda, siapa yang dia diberikan anak-anak perempuan, lalu dia tetap menjaga mereka, memberikan nafkah, tetap membesarkan dengan cara yang baik, maka anak-anak tersebut, anak-anak perempuan tersebut akan menjadi perisai baginya di hari kiamat. Nah, asik kan begitu? Kita punya anak perempuan, kita sekolahin, kita lindungi, kita jaga, kita muliain, kita nafkahi lahir dan batinnya, gedenya jadi perisai kita dari api neraka, Masya Allah. Nah, itu gambaran orang-orang jahiliyah di masa lalu. Lalu datanglah syariat Islam untuk memperbaiki semuanya. Ya, memperbaiki semuanya itu maksudnya seperti tadi, bagaimana bahwa anak perempuan itu jangan dianggap sebagai kesialan. Kemudian jangan sampai akikah itu ngerjain
apa sih namanya ini, tangannya itu diuyil-uyilin ke kepalanya si bayi karena itu najis. Maka datanglah syariat akikoh ya. Syariat akikoh mau anak laki anak perempuan, dua-duanya tetap disyukuri kelahirannya, sama-sama disembelihkan kambing. Yang perempuan satu, yang laki-laki dua kalau mampu. Kalau nggak mampu, satu kambing buat laki-laki pun sudah diterima. Gitu ya. Intinya, mari sama-sama kita muliakan anak kita, mau laki, mau perempuan, semuanya dari Allah Ta'ala. Allah menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki, lima yasha Allah yang menghendaki. Seandainya mungkin kita jadi laki-laki, nggak enak juga ya. Banyak tanggung jawabnya jadi laki-laki. Laki-laki dia yang cari duit, yang ngabisin duitnya ibu-ibu gitu ya. Laki-laki keluar sana, sana, sana gitu ya untuk biayain SPP anaknya, biayain sepatu anaknya, hidup anaknya, dibiayain sama bapaknya, anaknya lebih dekat sama emaknya. Kalau emak sama bapaknya itu berantem, yang dibelain sama anak siapa yang dibelain ya? Emaknya gitu ya. Nah ini sebetulnya kita bersyukur nih jadi perempuan. Tapi buat laki-laki juga bersyukur mereka sebagai laki-laki. Mereka diciptakan dengan logika yang sangat bekerja, logikanya, dan mereka juga diberikan kekuatan fisik yang jauh lebih banyak daripada perempuan dan diberikan keleluasaan untuk menjadi pemimpin khususnya dalam rumah tangga. Kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya di ayat 50, silakan Ibu. Siapa yang membaca ayat 50 silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Artinya dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustazah. Terima kasih Ibu. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Allah menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, ya. Dan Allah itu menikahkan, ya, yuzawwij. Jadi ada laki-laki, ada perempuan menikah. Dan dari pernikahan itu Allah anugerahkan kepada mereka setelah menikah itu anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi segala sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Ya, pengecualiannya. Memang wajarnya laki-laki perempuan nikah lalu mereka punya anak. Tapi segala sesuatu selalu ada yang unik-unik ya dari ciptaan Allah, dan memang itu kehendak Allah sudah. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan di antara ciptaannya juga Allah memang takdirkan untuk menjadi mandul, nggak punya anak. Ada yang nggak mandul tapi nggak punya anak, nggak tahu tuh kenapa ya, nggak tahu tuh. Padahal udah dicek kesehatan, udah ini, udah itu gitu kan. Tapi ternyata nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kenapa ya nggak punya anak? Itu udah takdirnya Allah. Ada yang kata dokter, wah ibu susah nih punya anak nih. Soalnya pernah punya kista, pernah punya miom. Nggak lama setelah menikah, hamil dia. Tapi memang ada juga yang memang kata dokter, ini mandul dan beneran nggak bisa punya anak. Ada orang yang sudah berusaha nggak punya anak. Ada yang Allah berikan anaknya di usia tua. Udah berusaha puluhan tahun, ya. Tapi Allah mengijabahinya puluhan tahun kemudian. Maka jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, jadi kalau misalnya kita berdoa, doa aja. Ya Allah, kabulkanlah doa saya misalnya. Ya, Allah akan kabulkan doa di waktu yang Allah kira tepat. Bukan kita maunya kapan, tapi Allah yang lebih tahu kapan doa kita itu akan diijabah. Seperti doanya Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, Rabbi, qad wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah.
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, apa namanya, wahanal 'azmu minni. Tulang saya udah pada keropos. Udah dimakan usia, udah umur 80-an nih. Ya, washta'ala ra'su syaibah, dan rambut saya udah mulai bercahaya gara-gara berubah warna jadi warna uban yang putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, saksikanlah, tidak pernah sedikit pun aku merasa sia-sia dan putus asa untuk berdoa kepada Engkau. Aku tetap memohon pada Engkau, setua apapun usiaku, aku ingin Engkau berikan aku rizki seorang anak yang Engkau akan muliakan, ya Allah. Engkau lebih tahu betapa besar keinginanku, ya Allah. Gitu. Dan pada akhirnya Allah karuniakan seorang anak. Di usianya Nabi Zakaria yang udah tua, istrinya pun sudah tua. Dan pada akhirnya Nabi Zakaria memiliki anak. Bahkan anaknya pun menjadi nabi juga. Nabi Yahya. Ya. Nah, jamaah sekalian, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Karena ada doa yang Allah kabulkan, minta pagi, siang udah dapat. Minta siang, sore udah dapat. Minta sore, malam juga udah dapat. Tapi ada juga yang berdoa hari ini, baru seminggu kemudian Allah kasih, sebulan, setahun, sewindu, satu dekade, bahkan puluhan tahun baru Allah kasih. Bahkan ada banyak orang yang berdoa, tapi doanya itu baru kesampaian setelah orang tuanya meninggal. Misalnya nih orang tua saya gitu ya berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleha, yang dapat suami yang baik, yang dapat kemudahan hidupnya dan lain sebagainya gitu ya. Tiap hari ibu saya berdoa begitu. Tiba-tiba belum juga saya selesai kuliah udah meninggal. Apakah doa itu langsung, doa ibu saya langsung terputus? Apakah doanya itu langsung sia-sia dan tidak ditampung dalam permohonan doa? Itu ada historinya. Ibu saya pernah berdoa seperti itu, ada historinya. Ya, jadi ketika misalnya sekarang saya merasa, ya Allah saya dapat suami yang baik, saya dapat rezeki yang halal yang cukup, sehat walafiat dan lain sebagainya, itu kayaknya gara-gara doa ibu saya gitu ya. Tapi mungkin apa namanya, doa beliau itu terkabulkan setelah beliau meninggal. Sekarang anaknya udah gede, udah punya kehidupan yang insya Allah sudah cukup, sudah bahagia, sehat sentosa, insya Allah. Maka kita jangan sampai pernah bosan untuk berdoa ya ibu-ibu. Kita doain anak kita. Segimananya pun doa kita akan tercatat di histori. Ada di arasy doa kita. Abadi di sana. Tinggal kita tunggu Allah ngasihnya kapan. Ya Allah, berikanlah anak saya kesalihan, ketaatan, kecerdasan, kemuliaan, rezeki yang cukup, yang halal, yang berkah, pasangan yang mulia, anak-anak yang soleh, sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari maksiat, dan berikanlah kami budi bakti mereka ya Allah. Jangan pernah bosan-bosan kita doa itu. Kenapa? Kalaupun mereka ini nanti apa namanya, nakal-nakal apa segala macam, ntar akan ada masanya doa kita itu terijabah. Tinggal nunggu aja waktunya. Apa ntar kita udah meninggal baru kerasa, atau bahkan mungkin kita udah tua, mereka tiba-tiba pada insaf gitu ya. Jadi kita tunggu, jangan sampai kita itu putus asa dari rahmat Allah. Ya, walaupun ada orang yang Allah jadikan mandul, pasti ada hikmahnya. Allah berikan kita anak laki, anak perempuan, semua ada hikmahnya. Kenapa? Ini Allah menutup ayat ini dengan innahu alimun qadir. Allah itu alim, maha mengetahui segalanya dari yang mikro sampai yang makro, qadir yang maha berkuasa. Tidak ada yang bisa memaksa Allah, Allah lah yang maha berkehendak, Allah lah yang maha bijaksana dengan semua kehendaknya. Baik, kita bahas ayat yang terakhir, ayat 51. Silakan Ibu yang mau baca. Adakah yang mau baca Ibu? Saya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusihim
wa ma kuntu muttahidal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah Ustazah. Sehat selalu. Terima kasih Ibu. Tapi sepertinya yang Ibu baca bukan surat Asy-Syura ayat 51 Ibu. Mungkin bisa dibaca yang ada di layar saja. Atau mungkin Ibu yang lain mau coba, boleh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au khalaqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu Qul asa ayyakuna qariba. Quran Surat Al-Isra ayat 51. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah, Ustazah, mohon maaf atas. Ya. Terima kasih Ibu. Tadi surat Al-Isra ayat 51 ya. Terima kasih. Kita akan bahas surat Asy-Syura. Asy-Syura ayat 51. Baik, kalau begitu saya yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang manusia itu akan langsung Allah ajak bicara secara langsung. Enggak langsung, enggak ada manusia yang langsung gitu diajak bicara sama Allah. Enggak akan sanggup juga. Illa wahyan, kecuali melalui wahyu. Maka Nabi berbicara dengan Allah itu versinya dengan wahyu. Au miwarai hijab, atau ada hijabnya. Ya, ada hijabnya. Kalau wahyu misalnya contohnya ketika Allah itu memberikan wahyu pada Nabi Muhammad, memberikan perintah ini, perintah itu, diturunkan ayat Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril misalnya. Atau misalnya ketika yang Nabi ceritakan pada Sayyidah Aisyah, ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, Anda tuh kalau nerima wahyu itu ceritain gimana nih? Kok Anda kadang-kadang berkeringat, kadang-kadang gemeter gitu kan? Karena kata Nabi, saya kalau menerima wahyu itu tiba-tiba seperti ada suara lonceng yang sangat bergemuruh, lalu kemudian apa namanya turun ayat Allah dan saya memahami dan saya langsung menghafalnya. Yang kadang-kadang Nabi itu sampai keluar keringat, yang diinformasikan tuh keringatnya sampai sebesar biji jagung gitu ya, saking gemeternya. Au min warai hijab, atau di balik hijab, hanya ada suaranya saja yang kemudian Nabi menerima. Gitu kan? Au yursila rasula, atau tiba-tiba datang malaikat kepada Nabi Muhammad dalam bentuk manusia. Lalu malaikat itu yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah lewat malaikat Jibril yang apa namanya menyamar jadi manusia. Fayuhi bi'idnihi ma yasha, ya. Dan kemudian Allah itu memberikan wahyu dengan izinnya pada siapapun nabi yang Allah kehendaki. Nabi pilihan. Jadi nggak ada kalau misalnya manusia misalnya bilang saya bertemu dengan Allah gitu ya, itu udah selesai dengan kebohongannya dia. Udah nggak bisa dipercaya lagi gitu kan. Bahkan ketika Nabi Musa itu disampaikan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa secara langsung, itu pun gara-gara Nabi Musa itu memohon kepada Allah
ya Allah, izinkan aku melihat engkau. Wah, gara-gara Nabi Musa didesak oleh 70 orang pengikut setianya saat bertahanus di Bukit Tursina gitu ya, dalam rangka disuruh bertahanus selama 40 malam gitu untuk sebagai syarat mendapatkan Taurat atau Al-Wah. Dan pada akhirnya petir menyambar mereka dan mereka meninggal semuanya kecuali Nabi Musa, di mana Nabi Musa hanya pingsan saja. Pingsannya itu sampai lebih dari sehari semalam, dan ketika beliau terbangun lagi, beliau langsung memohon kepada Allah minta ampun, dan beliau alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berjanji tidak akan meminta lagi untuk bertemu dengan Allah secara langsung karena efeknya itu sangat dahsyat gitu ya. Bahkan 70 orang itu meninggal dunia gara-gara meminta itu. Nah, maka Allah itu bersabda, kalau manusia ingin melihatku, kata Allah, tidak akan sanggup. Gunung, kalau Allah memperlihatkan zatnya gitu ya kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur, kata Allah. Apalagi kita manusia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan gunung dari sisi kekuatan fisik. Jadi kita akan melihat Allah nanti di jannah insya Allah. Di surga kita akan bertemu dengan Allah secara langsung insya Allah. Namun di dunia kita tidak punya daya upaya, kita terlalu lemah di dunia. Allah memberikan kemampuan yang terbatas pada kita secara fisik. Ya, jadi intinya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah dengan cara-cara yang Allah tentukan, dengan lewat malaikat, dengan wahyu, dengan suara, dengan apapun itu, dan semuanya sudah ikut SOP-nya Allah. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran dengan cara-cara yang Allah tentukan seperti ini. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah itu maha tinggi, maha bijaksana. Allah itu nggak bisa diatur-atur sama hambanya. Hamba boleh berdoa, tapi yang menentukan hak prerogatifnya untuk menentukan akan dikabulkan atau tidak, itu haknya Allah. Dikabulkan pun timingnya, waktunya kapan, itu terserah Allah. Jadi kita semuanya mari sama-sama ikut SOP aja. Kita hidup di dunia, selagi kita masih jadi makhluk yang fana, nggak usah terlalu sombong, tidak usah merasa berkuasa, tidak usah merasa segalanya. Kenapa? Karena Allah bisa memutar roda kehidupan kita kapanpun Allah inginkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah hampir jam 7. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab atau tidak. Kang Nugat, silakan. Baik Ustazah, syukron jazakillah khair. Terima kasih banyak sudah membersamai titik balik pagi hari ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, karena waktu kita sudah hampir jam 7 insya Allah ya. Sebelum mungkin nanti Nuga serahkan kembali kepada Ustazah ini untuk closing statement dan mungkin doa seperti biasa ya Ustazah. Nuga mau izin informasikan Bapak Ibu Ayah Bunda semua bahwa di tanggal 9 dan tanggal 10 Mei 2026 nanti hari Sabtu dan Ahad pekan depan kita akan menyelenggarakan satu kelas bersama Ustadz Rizky dan Ustadz Indra Firmansyah dengan tema retak yang tak terucap. Kurang lebih pembahasan di kelas tersebut adalah terkait dengan rumah tangga Bapak Ibu. Jadi silahkan daftar untuk yang mau akses pagi hari ini. Teman-teman titik balik sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Nanti insya Allah setelah kelas ini selesai, Kak Dira akan kirim informasi flyer dan nanti akan ada link pendaftarannya di sana insya Allah ya. Jadi semoga kita sama-sama bisa berkumpul lagi di akhir pekan depan untuk bisa lebih memperdalam lagi kaitannya dengan tema-tema atau materi-materi yang hubungannya dengan rumah tangga kita semua insya Allah. Untuk itu izin Ustazah Aini untuk bisa memberikan closing statement atau mungkin juga sekaligus memimpin doa penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Persilahkan Ustazah. Baik jamaah sekalian, mari kita sama-sama tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam kesehatan, dalam kebaikan, dengan rezeki yang cukup, dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang dijauhkan dari maksiat, dijauhkan kita semuanya dari bala dan mara bahaya serta musibah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak soleh dan berbakti pada kita orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukran jazakillah khair Ustazah dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda semua atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Kita ketemu lagi besok. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan keberlimpahan serta kebermanfaatan buat kehidupan kita hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu dipraktekkan sebaik mungkin apa-apa yang sudah kita dapatkan supaya makin jelas amal jariahnya insyaallah ya. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Uga mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semuanya. Jazakallah khairan Ustazah. Semuanya. Masya Allah, barakallah. Terima kasih saja. Bermanfaat ilmunya. Amin.